ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam. Kabar baik, Bu. Cuman saya saat ini sedang ada problem yang sedang saya rasakan. Apa yang bisa saya bantu? Apa problem yang Ibu Endang rasakan? Jika Ibu ada waktu luang, kemudian tidak sibuk, saya bisa minta waktu sebentar, Bu, untuk berbincang. Oh, oke, silahkan. Tentu saja sangat bisa. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita ini nanti? Saya pastinya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Mungkin dengan berbincang dengan Ibu, saya bisa mendapatkan pencerahan maupun solusi atas masalah yang saya hadapi. Ngomong-ngomong, ini Side ada masalah apa, Bu? Begini, Bu, di kelas yang saya ajar, ada satu orang siswa yang kelihatannya sangat tidak bersemangat dan jarang sekali mau mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Nah, itu yang membuat saya bingung dalam menghadapi anak ini, Bu. Oh, jadi inti dari cerita tadi, Ibu tadi bilang ada masalah dengan siswa yang kurang bersemangat dalam belajar dan jarang mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Apa Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah tersebut? Ya, Bu, saya malah sudah memanggil dan menanyakan kenapa dia tidak suka dengan pelajaran saya. Baiklah, Bu. Menurut pengamatan Ibu, mengapa anak tersebut tidak suka dengan pelajaran Ibu? Setelah saya amati dan bertanya secara langsung kepada siswa saya, ternyata dia itu tidak menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Saya tanya kenapa, dikarenakan teksnya begitu panjang katanya. Jadi si anak ini malas membaca, sehingga menyebabkan dia tidak suka dengan pelajaran saya. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira menurut Ibu, kondisi ideal apa yang Ibu rasakan, yang Ibu harapkan terjadi pada anak didik tersebut? Yang saya harapkan tentunya anak tersebut bisa mengikuti kegiatan belajarnya dengan baik seperti anak-anak yang lainnya. Kalau seperti itu, sekiranya apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut, Bu? Saya akan menerapkan metode pembelajaran dengan baik yang bervariasi yang membuat anak tersebut bersemangat. Jadi saya akan memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, kemudian memperbanyak ice breaking, memilih media yang menarik, sekiranya agar pembelajaran nantinya menyenangkan gitu, Bu. Menurut Ibu, kira-kira adakah metode lain yang pernah berhasil, yang pernah Ibu coba? Ada, Bu. Metode pernah saya lakukan di kelas itu ice breaking secara berkelompok, yaitu dengan pesan berantai. Jadi bacaan teks yang tadinya panjang-panjang akan disampaikan anak secara berantai dan otomatis siswa itu akan membaca teks yang tadi itu. Nah, kemudian ice breaking ini dilakukan dengan teknik game. Hasilnya seluruh siswa selama proses pembelajaran terlibat dan bersemangat. Situasinya jadi menyenangkan di dalam kelas. Wah, itu kan sudah luar biasa apa yang Ibu sudah lakukan itu. Jika di-ranking, seberapa besar sih nilai dari rentang 1 sampai 10, seberapa kuat keberhasilan menggunakan metode tersebut? Menurut saya sekitar nilai 8 sampai 9, Bu.
Nah, selanjutnya sekarang, apa rencana dan langkah Ibu yang akan Ibu lakukan secepatnya dalam pembelajaran mendatang? Selanjutnya saya akan menerapkan pembelajaran yang bervariasi. Misalnya, saya akan menerapkan ice breaking seperti yang pernah saya lakukan sebelumnya. Kemudian saya mengupdate segala informasi tentang pembelajaran yang berpihak pada anak agar tercapai tujuan pembelajaran, baik itu pada anak maupun pada saya sendiri, Bu, sebagai tenaga pendidik. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun dan menyampaikan rencana tersebut? Dalam hal ini saya dibantu oleh kepala sekolah, rekan sejawat, dan akan saya komunikasikan juga dengan wali murid. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk merencanakan perencanaan tersebut, Bu? Insya Allah secepatnya saya akan lakukan dalam pembelajaran agar murid akan mendapat haknya dengan baik gitu, Bu. Komitmen apa yang akan Ibu buat agar rencana ini bisa terlaksana dengan lancar dan juga terlaksana dengan baik? Saya akan berupaya selalu konsisten secara terus-menerus, baik itu mengupdate ilmu, berkolaborasi, dan berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat lainnya, agar potensi saya juga sebagai pendidik itu meningkat dan lebih baik. Bisa menerapkan pembelajaran yang menarik tentunya, yang bisa membuat siswa nyaman di dalam kelas, sehingga nantinya saya sendiri akan menjadi guru yang dirindukan hadirnya oleh murid di dalam kelas. Nah, itu sudah bagus. Adakah dukungan yang lain yang Ibu butuhkan? Alhamdulillah sejauh ini di sekolah saya sangat mendukung. Saya sudah mendapatkan dukungan penuh, baik itu sarana, prasarana maupun moral. Hanya saja kemungkinan ini semua dari internal saya, Bu, yang harus lebih konsisten lagi dalam pelaksanaannya. Nah, baiklah, semoga Ibu Endang ke depannya bisa melaksanakan rencana itu dengan baik. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang tadi? Alhamdulillah, Bu, saya merasa lega, saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Syukurlah, Bu. Apa yang ada hal lain? Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup, Bu. Saya haturkan terima kasih Ibu sudah menyediakan waktu berbincang dan berbagi dengan saya. Saya juga senang melakukan hal itu, Bu. Saya siap jika Ibu membutuhkan saya di lain waktu. Ya, baik Bu, saya izin pamit. Terima kasih untuk waktu dan saran-sarannya. Assalamualaikum Bu Masita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita tinggalkan room ini ya, Pak ya. Langsung dah Bu Endang tinggalkan biar enggak terlalu banyak kita potong nanti. Ya, Langsung ya, klik ya, kita keluar ya. ya, saya sudah keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endang.
Waalaikumsalam, Mbak Sita. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, saya lumayan baik sih, tapi ada sedikit permasalahan ini, Bu. Ada yang ingin saya ceritakan sebenarnya ke Ibu. Siapa tahu nanti Ibu bisa membantu saya. Oh, Apa gitu, Bu. bisa ada waktu ya? Ibu ada masalah apa, Bu? Siapa tahu saya bisa bantu. Ya, Bu, begini, Bu. Eh, Ibu kan tahu saat ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10. Nah, sebenarnya dulu itu saya daftar CGP itu hanya sekedar mencoba-coba, Bu. Tapi ternyata saya lulus. Awalnya sih saya senang mendengar pengumuman tentang kelulusan saya itu. Tapi Ibu kan tahu sendiri, semakin ke sini semakin tugasnya menumpuk dan Ibu tahu juga saya sekarang ini sedang momong anak kecil, anak bayi. Sementara tugas-tugas CGP itu membutuhkan waktu yang banyak. Belum lagi bapaknya anak-anak tidak ada di rumah, dia bekerja di luar daerah. Terus saya jadinya mengurus anak saya sendirian, 3 anak sekaligus saya urus sendiri, belum lagi tuntutan pekerjaan di sekolah. Ibu kan tahu, untuk tahun ajaran baru ini saya megang kelas 1. Ibu tahu sendiri kan bagaimana guru kelas 1 harus benar-benar ekstra sabarnya, ekstra dalam segala hal untuk kelas 1 itu. Oh, baik Ibu, saya Oh iya, kalau boleh tahu anak Ibu sekarang di mana? Sekarang anak saya ada di rumah. Kebetulan kemarin anak gadis saya baru pulang dari pondok. Jadi untuk hari ini dia bisa membantu saya menjaga adiknya. Oh begitu. Ya, Kalau misalkan kakaknya balik ke pondok, terus si kecil Ibu titipkan di mana kalau Ibu ke sekolah? kadang saya bawa ke sekolah, Bu, dan kadang juga saya titip di ibu saya, akan tetapi ibu saya sih sudah lumayan sepuh, Bu. Nah, hal inilah yang membuat terkadang saya bingung, Bu, dalam menentukan mana yang harus saya prioritaskan, mana yang harus saya pentingkan, mana yang harus saya kedepankan. Apakah CGP, pekerjaan saya, ataupun keluarga saya. Baik Ibu Masita. Nah, kalau menurut Ibu sendiri yang paling penting itu yang mana, Bu? Kalau menurut saya sih Bu, semuanya penting. Karena semuanya penting jadi sulit saya memilih mana yang harus jadi prioritas. Itu sulit saya membagi waktu dengan semuanya sehingga saya kadang merasa kewalahan, Bu. Kewalahan di mana kejar-kejaran saya antara anak saya dengan tugas CGP ini yang harus dituntut untuk segera diupload dan juga pekerjaan sekolah yang bisa dibilang ya lumayan banyak juga, dan di tengah-tengah gempuran saya sebagai seorang ibu rumah tangga juga yang notabene-nya pekerjaannya yang tidak ada habis-habisnya. Jadi dari sanalah saya sempat berpikir, Bu, untuk mengundurkan diri dari CGP ini. Saya rasanya tidak mungkin bisa sampai ke puncak nanti sampai pengukuhan. Ya seperti itulah kekhawatiran saya. Saya khawatirnya tidak bisa sejalan antara tugas keluarga dan pekerjaan saya. Loh, Ibu Masita, kenapa Ibu mau mengundurkan diri? Bukannya CGP ini juga penting. Sudah setengah jalan loh, Bu. Harusnya Ibu bersyukur dan bangga bisa terpilih menjadi salah satu peserta CGP. Saya aja mau ikut susah.
Ah, Iya, Bu. Sebenarnya sayang sih, Bu. Eh, Apalagi di CGP ini saya banyak memperoleh ilmu, memperoleh pengetahuan yang wawasan yang luas. Terus di CGP ini saya menemukan hal-hal yang baru yang tidak pernah saya dengar sebelumnya. Terus yang lebih penting lagi pengalaman dan saya memperoleh banyak teman di sini, terutama yang dari luar daerah. Bisa saya punya teman dari Sumbawa, Bima, Dompu, dan sebagainya. nah kan, lantas kira-kira menurut Ibu Masita sendiri, bagaimana mengatasi permasalahan Ibu ini? Tadi Ibu Masita mengatakan bahwa tidak ada orang yang membantu menjaga anak Ibu di rumah. Kira-kira bagaimana, Bu? Ya Bu, memang begitu. Kalau boleh saya tahu, kira-kira ada enggak ya orang yang bisa Ibu percaya untuk menjaga anak-anak di rumah pada saat Ibu bekerja atau saat Ibu di sekolah? Oh, ya ada sih Bu. Saya juga kemarin-marin sempat berpikir sih seperti itu. Saya rencananya mau menitipkan anak-anak pada salah satu kerabat yang saya dengar juga dari orang, dari tetangga yang kebetulan lagi nyari kerja juga orang itu, kerabat saya itu. Nah, itu kan bagus, Bu. Rumahnya ada di dekat Ibu atau jauh dengan rumah Ibu? Eh dekat dekat Bu, kebetulan kami satu kampung, hanya beda RT aja bisa ditempuh dalam hitungan menit lah untuk sampai ke rumahnya itu. Ya, saya kira keputusan Ibu Masita ini sudah bagus. Kira-kira kapan Ibu berencana menitipkan anak Ibu ke keluarga Ibu? Saya rencananya akan menitipkan anak itu kemungkinan sih 2-3 hari lagi, Bu. Setelah anak gadis saya balik ke pondok, dan juga sebelum saya menitipkan anak saya harus bicara dulu dengan suami saya bagaimana biayanya, kan untuk menitipkan anak itu juga tidak sekedar menitipkan, Bu. Dan juga selain itu, selain saya harus berbicara dengan suami saya juga akan berbicara dulu dengan orang yang bersangkutan, orang yang akan tepat saya titipkan. Nanti saya akan omongkan berapa saya harus kasih upah per bulannya dan seterusnya, kapan saya akan ambil anak saya. Kesepakatan-kesepakatan itulah nanti saya akan bicarakan. Menurut saya, kira-kira kalau Ibu sudah bisa, misalkan menitipkan anak Ibu, lantas kapan kira Ibunya bisa mengerjakan tugas-tugas CGP-nya? Kalau saya sudah bisa menitipkan anak saya di orang itu, Bu, insya Allah kemungkinan saya akan bisa mengerjakan tugas-tugas CGP setelah anak-anak murid saya kelas 1 pulang, Bu, yakni sekitar jam 11-an lah. Nanti saya bisa pulang sekolah, kan kebetulan kita di sekolah pulangnya 2:30. Jadi jeda waktu dari jam 11 sampai jam 2:30 itu akan saya pergunakan untuk mengerjakan tugas-tugas CGP dan juga tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan di sekolah lainnya, dan sisanya nanti bisa saya kerjakan di rumah sambil-sambilan ngomong. Insya Allah saya akan cicil-cicil lagi tugas-tugas tersebut agar tidak menumpuk. Nah, itu sudah bagus, Bu. Kemudian menurut Ibu, apakah itu bisa mengatasi semua masalah yang Ibu rasakan saat ini? Insya Allah menurut saya dan saya kira itu jalan satu-satunya yang harus saya tempuh, Bu, Ya, agar jalan semuanya, keluarga, pekerjaan, dan CGP yang saya laksanakan ini bisa terhandlekan. ya.
Alhamdulillah ya Bu, kalau Ibu memang sudah menemukan orang yang akan menjaga anak-anak di rumah, kemudian tugas-tugas CGP Ibu juga dapat terselesaikan, dan pekerjaan sekolah juga tidak akan terganggu. Alhamdulillah Bu. Yes, Ibu, semoga ini jalan yang terbaik bagi saya, keluarga, pekerjaan saya, dan kegiatan CGP ini. Terima kasih ya Bu, sudah mendengarkan segala cerita saya. Ibu sudah paling tidaklah Ibu sudah mendengarkan dari A sampai Z tentang cerita dan keluh kesah saya. Sekali lagi terima kasih Bu. Sama-sama Bu Masita, semoga Ibu beserta keluarga selalu sehat dan juga bisa menyelesaikan pekerjaan dan tugas-tugas PGP-nya dengan baik. Semangat Bu ya. Ya, amin. Maaf ya Bu ya, sudah mengganggu waktunya Ibu. Bagaimana perasaannya? Senang Bu? Ya, alhamdulillah saya merasa lega sekarang. Saya sudah tidak bingung lagi. Saya menemukan kebingungan saya sudah terjawab. Iya. Lain kali Ibu kalau butuh pendapat, masukan, atau teman berbagi, silakan menghubungi saya. Ya Bu Masita? Ya. Ayo Bu, saya mau dulu ya, mau lanjut dulu. Mohon maaf jika saya mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.